kabar hari ini? Puji Tuhan masih semangat kan semua di rumah? Sekalipun kita masih dalam masa pandemi ini, bersyukur sekali karena kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah online hari ini. Nah, meskipun kita di rumah aja, kita harus tetap semangat ya, karena kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh ada hari ini di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Teman-teman dari rumah juga untuk bersama-sama beribadah dengan kami, semuanya karena kebaikan, karena kasih-Nya Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa kami bersyukur Bapa karena kami punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa karena atas kebaikan-Mu, karena atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dari rumah kami masing-masing akan memulai ibadah ini. Jika sebentar kita mau beribadah, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun jalannya ibadah dari awal sampai akhir nanti. Engkau yang dengan kuasa-Mu yang tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan setiap pelayan yang bertugas, Pak Adil yang akan membawakan firman nanti dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Betapa bersyukurnya kita karena kita selalu punya Allah yang hebat, karena kita selalu punya Allah yang dahsyat. Betapa lebih bersyukurnya lagi bahwa dalam kelemahan kita, dalam keputusasaan kita, dalam masa-masa sulit seperti pandemi ini, Allah yang dahsyat itu juga Allah yang memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk kita bisa menaklukkan musuh-musuh yang ada di hadapan kita. Saat ini kita mau angkat satu pujian, kita mau menyatakan bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan, kita mau semangat, kita mau bersukacita. Mari kita angkat satu pujian, Ku diberi kuasa. Sebagaimana kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus,
Saat ini kita juga mau berdamai dengan sesama kita. Kita mau kasih salam, high five, atau simbol apapun, terserah teman-teman, untuk orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Tentunya orang-orang yang ada di rumah ya, untuk papa, untuk mama, adik, kakak, semuanya. Sambil kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik. Dalam masa-masa pandemi ini banyak hal yang mungkin menjadi lebih sulit daripada biasanya. Banyak hal yang mungkin menimpa kita secara pribadi maupun keluarga kita. Banyak hal yang membuat kita kesulitan, banyak hal yang membuat kita mungkin sewaktu-waktu kita bisa meragukan kebaikan Tuhan. Hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk bersama-sama kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita sama-sama menghitung kembali berkat Tuhan. Mari kita sama-sama kembali merenungkan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita angkat satu pujian, Selidiki Aku.
Saudaraku, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan, kami sungguh menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga hidup kami boleh seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun kami semua yang akan mendengarkan. Tuhan berkati, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Firman Tuhan katakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku, minggu ini adalah minggu Pentakosta. Dan mengawali perenungan hari ini, saudaraku, saya ingin bertanya kepada saudara, menurut saudara, mana sebetulnya kata-kata yang benar atau nama yang benar? Pantekosta atau Pentakosta? Saudaraku, kedua nama ini tentu tidak asing di telinga kita dan kita pernah mendengarnya. Pantekosta, Pentakosta. Mana yang benar menurut saudara? Mungkin saudara akan menjawab, yang benar Pantekosta, Pak. Karena buktinya ada gereja-gereja, ada aliran-aliran orang percaya yang menyebut diri mereka sebagai Pantekosta. Tetapi ada juga orang yang kemudian mengatakan yang benar adalah Pentakosta. Saudara, Alkitab sendiri kalau kita perhatikan menggunakan kata Pentakosta. Saudara bisa perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, termasuk bacaan yang sudah kita baca tadi. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 16 ataupun 1 Korintus pasal 16 ayat 8. Di situ jelas Alkitab menggunakan kata atau nama Pentakosta. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau begitu
salah ketika orang menggunakan nama Pantai Kosta. Saudaraku, jangan dulu kita mengatakan Pantai Kosta itu nama yang salah, sebutan yang salah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, saudaraku, nama asli atau bahasa asli untuk menyebut Pantai Kosta atau Pentakosta itu sebetulnya menggunakan bahasa Yunani, yaitu Pentekoste Hemera. Pentekoste itu artinya 50, Hemera itu hari ke-50. Dan dengan terjemahan Pentekoste inilah dalam bahasa Indonesia orang kemudian menyebutnya dengan nama Pantai Kosta, ada pula yang menyebutnya dengan nama Pentakosta. Tentu sah-sah saja saudaraku menyebut Pentekoste itu dengan Pentakosta atau Pentakosta. Saya ingat saudaraku di daerah saya, di daerah Banyumasan, asal saya, bahasa Jawa dari nasi itu disebut segar. Tetapi coba bagi saudara-saudara yang tinggal di Temanggung, bahasa Jawa untuk nasi, saudara menyebutnya apa? Sego. Berbeda. Yang satu sego, yang satu segar, berbeda. Tetapi sama-sama dua nama ini mau menunjukkan satu peristiwa yang sama, yaitu Pentekoste, hari ke-50. Dan di dalam perjanjian lama, saudara, kita bisa melihat Pentakosta, Pantekosta itu memang menjadi satu tradisi yang mereka lakukan setiap tahun. Imamat 23 ayat 15 sampai 16 tunjukkan pada kita. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan tunjukkan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Saudaraku, hari Pentakosta adalah hari di mana umat Allah diundang untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mereka diajak untuk melihat betapa baiknya Tuhan yang sudah memelihara hidup mereka, yang sudah memberkati mereka dengan banyak berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Salah satu berkat Tuhan adalah gandum yang kemudian mereka persembahkan kembali kepada Tuhan. Tetapi hari Pentakosta itu juga tidak sekedar hari di mana mereka memberikan persembahan, mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan, tetapi juga hari di mana mereka datang kepada Tuhan secara khusus. Keluaran 34 ayat 22 sampai 24 menunjukkan kebiasaan atau tradisi orang Yahudi merayakan Pentakosta. Keluaran 34 ayat 22 sampai 24 mengatakan begini. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Jika hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun, 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Saudaraku, jadi orang Israel memiliki kebiasaan 3 kali setahun pergi ke Yerusalem. Mereka berkumpul di Yerusalem. Itu sebabnya tidak mengherankan kalau kita perhatikan bacaan yang kita renungkan hari ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, Alkitab katakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, menarik kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab.
ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Inilah yang mereka lakukan, tradisi yang mereka lakukan. Ketika hari raya Pentakosta, mereka datang ke Yerusalem. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, mereka harus datang. Mereka harus mengucap syukur, datang memberikan persembahan, mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Tetapi ada yang menarik, saudara, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Ada satu peristiwa yang unik, yang aneh, bahkan yang luar biasa. Apa itu? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, ketika para murid sedang berkumpul, para murid ambil bagian di dalam perayaan ataupun peringatan Pentakosta, Allah hadir. Dan cara hadirnya Allah itu sungguh luar biasa kalau kita perhatikan. Bagaimana Allah hadir lewat langit yang nampaknya terbuka, karena Alkitab kita katakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang langsung memenuhi seluruh rumah. Tidak hanya itu, mereka juga nampak, mereka juga melihat ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan apa akibatnya? Ternyata mereka penuh dengan Roh Kudus, dan itu memampukan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Yang menarik, saudara, bahasa-bahasa lain ini tidak sama dengan bahasa roh yang seringkali kita dengar, yang mungkin kita tidak tahu artinya apa. Bahasa-bahasa yang diberikan oleh Allah lewat Roh Kudus adalah bahasa-bahasa yang sebetulnya bisa dimengerti, sekalipun itu adalah bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing. Dan jelas apa yang Allah tunjukkan lewat peristiwa turunnya Roh Kudus memenuhi diri para murid, membuat orang-orang langsung terkagum-kagum. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7 sampai 12 menunjukkan respon orang pada saat itu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudara, perhatikan bagaimana karya luar biasa yang Allah lakukan, membuat para murid yang memiliki tugas untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia menjadi mungkin untuk dilakukan. Mereka bisa berbicara, mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang membuat mereka bisa menjangkau dunia ini.
satu hal yang bisa kita pelajari saudara dari peristiwa Pentakosta, atau mungkin saudara masih menyebutnya Pantekosta, adalah berkat Tuhan turun atas hidup kita. Dan disitulah kita diundang untuk hadir kepada Tuhan, memberikan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, percaya Tuhan pasti akan memampukan kita menjadi berkat dan alat untuk kesaksian. Saya ingat ada seorang anak Tuhan namanya William. Saudara, ketika kecil ia mengalami gangguan di sebelah matanya. Suatu kali karena sakit demam berdarah, semakin hari penglihatannya mulai kabur, bahkan di usia ke-21. Bukan hanya sebelah, tetapi kedua matanya menjadi buta. Saudara, siapa sih orang yang tidak terpukul? Siapa sih orang yang tidak berduka? Bahkan mungkin kita pun ketika menghadapi persoalan yang sama, kita akan marah pada Tuhan. Tetapi yang luar biasa, saudara, William percaya betul bahwa Tuhan pasti memberkati hidup. Bahkan lewat masalah, lewat pergumulan, lewat sakit yang dia derita, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dan benar saudara, William pun dipakai Tuhan luar biasa. Lewat keterbatasannya dia tidak bisa melihat. Dia ciptakan kode-kode di dalam tulisan-tulisan yang disebut moon code atau kode moon. Itu memampukan orang-orang yang tidak bisa melihat, tunanetra, untuk bisa membaca. Dan banyak anak-anak Tuhan bisa membaca Alkitab oleh karena jasa William. Orang yang mungkin bagi dunia dianggap mengalami pergumulan, bagi dunia dianggap sial, tetapi ternyata dipakai Tuhan luar biasa. Dan bukan hanya William, saya ingin tunjukkan satu lagi orang yang luar biasa. Orang itu adalah Joni Eareckson Tada. Saudaraku, di usianya yang ke-17 tahun, Joni Eareckson Tada pernah mengalami satu kecelakaan yang membuat tubuhnya mengalami kelumpuhan total. Dia marah, dia terpukul, tetapi satu kali Tuhan ingatkan bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan. Maka yang luar biasa saudaraku, di tengah-tengah kelumpuhannya, tangannya, kakinya, Joni Eareckson Tada masih berkarya luar biasa. Dia menghasilkan banyak lukisan yang dia buat menggunakan mulut. Dia melahirkan lebih dari 30 buku yang laris dijual. Dia juga mendirikan Joni and Friends, satu lembaga, satu organisasi internasional bagi para tunadaksa. Saudaraku, lewat kelemahan Allah bisa bekerja. Lewat keterbatasan Allah bisa tunjukkan kasih. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kalau hari ini kita merayakan Pentakosta, Pantekosta, apapun namanya, apapun sebutannya bagi saudara, saya mau katakan bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Tuhan sudah baik, dan beritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan itu di dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudaraku, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh bersama-sama kami ikuti pada minggu ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami untuk beribadah, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap datang di dalam kehidupan kami, melawat kami. Kami pada saat ini Tuhan bersatu hati berdoa untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, juga yang dilakukan oleh setiap kami masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Tuhan berkati sehingga kami semua boleh bekerja sama mendukung upaya pemerintah melawan COVID-19. Secara khusus Tuhan, kami ingin menyerahkan dan berdoa untuk tim medis yang saat ini berjuang untuk menyembuhkan, merawat saudara-saudara kami yang sedang menderita COVID-19. Tuhan berkati mereka, jaga mereka, sehingga di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka boleh terlindung, mereka boleh terjaga, dijauhkan dari segala sakit penyakit, termasuk COVID-19 yang sekarang ini merajalela. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Kami bersyukur kalau di hari Pentakosta ini kami boleh menghayati bahwa Tuhanlah yang sudah memanggil kami, Tuhanlah yang sudah memberkati hidup kami, sehingga gereja boleh ada, gereja dipanggil untuk menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan, kondisi sekarang ini gereja tetap boleh menjadi berkat. Bahkan kami percaya LXP GKI Temanggung pun boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, mewartakan kasih Tuhan, mewartakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kami ingin menyerahkan Tuhan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau sekarang ini kami yang bersekolah, kami yang berkuliah, bahkan kami yang bekerja, mengalami kesulitan di dalam menjalani aktivitas hidup kami. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kami ikuti. Tuhan, kiranya lewat program-program belajar di rumah atau bekerja dari rumah boleh kami kerjakan dengan baik, sehingga kami boleh tetap memperoleh ilmu, kami boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sekalipun teman-teman masih di rumah aja, kita semua masih di rumah aja, jangan sampai ini menghalangi kita untuk selalu memberikan yang terbaik pada Tuhan. Dalam masa pandemi ini kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan teman-teman mengumpulkan persembahan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah setiap minggunya, kemudian dapat kita serahkan kembali ke gereja saat nanti keadaan sudah membaik. Yang kedua juga teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja BCA nomor 154 0265 000. Aku ulangin sekali lagi, 154 0265 000 atas nama Inariati Gunadi. Sambil kita bersama-sama mempersembahkan sedikit yang kita miliki, mari kita angkat satu pujian segala puji syukur.
dalam masa pandemi ini kami mau belajar untuk bersyukur. Dalam masa pandemi ini kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ini sangat sedikit, kami tahu Tuhan ini tidak sebanding dengan kebaikan yang boleh kami terima darimu. Tapi ini Tuhan yang mau kami persembahkan, ini Tuhan yang terbaik yang kami miliki saat ini. Bila Engkau yang memberkati persembahan ini, Engkau yang memberkati setiap badan, komisi atau pengurus yang mengurus persembahan ini. Kiranya Engkau yang beri hikmat kebijaksanaan, biar persembahan ini boleh jadi persembahan yang harum bagi namamu Tuhan. Biar persembahan ini boleh jadi persembahan yang boleh semakin memperluas kerajaan-Mu. Kami bawa doa ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang ampuni kami jika dalam mempersembahkan ini masih banyak hati yang belum tulus, masih banyak hati yang menyimpan rasa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menyertai persembahan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, ternyata nggak terasa kita udah mau ada di penghujung acara. Sebelumnya aku mau kasih teman-teman ayat berkat hari ini. Ayat berkat hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 10. Aku bacain ya. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Sebelum ibadah ini berakhir, aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama kita menyatakan dan kita mengingat kembali betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini, sehingga apapun yang terjadi, bahkan dalam keterbatasan di sisi kita boleh sampai ke titik ini dengan selamat, dengan bersukacita. Selamat hari Minggu teman-teman semua, selamat menjadi berkat dan sukacita untuk orang-orang di sekeliling teman-teman. Selamat menyatakan kebaikan Tuhan lagi dan lagi. Mari kita angkat pujian ini, mari kita tutup ibadah ini dengan mengangkat satu pujian, tiada terukur besar kasih setiamu.